Selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas perbaikan manajemen operasi A3 kelompok 6 yang akan dibacakan oleh Sabinus Bonifasius NIM 2010417196 kelas A3. Peran persediaan dalam manajemen rantai pasokan. Sebuah perusahaan menggunakan strategi persediaan karena berbagai alasan. Alasan utamanya adalah mengadakan persediaan barang jadi untuk memenuhi permintaan pelanggan akan suatu produk, terutama dalam operasi retail. Stok persediaan tambahan terkadang dibuat untuk memenuhi permintaan yang bersifat musiman atau siklus. Misalnya, produsen mainan memproduksi persediaan besar selama musim panas dan gugur untuk memenuhi permintaan yang diantisipasi selama musim liburan. Dengan cara yang sama, pengecer mungkin merasa perlu untuk menyimpan persediaan dalam jumlah besar di rak mereka untuk memenuhi permintaan musiman puncak atau untuk tujuan pajangan untuk menarik pembeli. Di ujung lain rantai pasokan dari persediaan barang jadi, perusahaan mungkin menyimpan persediaan suku cadang dan bahan dalam jumlah besar untuk memenuhi variasi dalam pengiriman pemasok permintaan. Titik awal pengelolaan persediaan adalah permintaan pelanggan. Persediaan ada untuk memenuhi permintaan pelanggan. Pelanggan dapat berada di dalam organisasi, seperti operator mesin yang menunggu sebagian atau sebagian produk selesai untuk dikerjakan. Pelanggan juga dapat berada di luar organisasi, individu yang membeli bahan makanan atau pemutar DPD. Dalam kedua kasus, penentu penting dari manajemen persediaan yang efektif adalah perkiraan permintaan yang akurat. Ada dua permintaan dalam persediaan. Yang pertama, item permintaan dependen. Item permintaan dependen biasanya bagian komponen atau bahan yang digunakan dalam proses memproduksi produk. Yang kedua, item permintaan independen. Item permintaan independen adalah produk akhir atau produk jadi yang bukan merupakan fungsi dari atau bergantung pada aktivitas produksi internal. Kita akan melanjutkan tentang apa itu global supply chain. Supply chain manajemen adalah pengembangan lebih lanjut dari manajemen distribusi produk untuk memenuhi permintaan konsumen. Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian dan jasa dari produsen kepada konsumen. Procurement. Elemen kunci dalam pengembangan permintaan yang sukses antara perusahaan dan pemasok. Outsourcing adalah tindakan membeli barang dan jasa yang awalnya diproduksi di dalam negeri dari luar pemasok samping. E-procurement adalah proses pengadaan barang atau jasa pemerintah yang dilakukan secara elektronik dan berbasis web atau internet. E-marketplace merupakan sebuah pasar online yang mempertemukan penjual dan pembeli dengan tidak harus bertatap muka atau bertemu langsung.
kita akan melanjutkan tentang sistem ramping. Di sini produk ramping atau bahasa Inggris lean production, lean manufacturing adalah praktik produksi yang mempertimbangkan segala sumber daya yang ada untuk mendapatkan nilai ekonomis terhadap pelanggan tanpa adanya pemborosan. Dan pemborosan inilah yang menjadi target untuk dikurangi. Lean selalu melihat nilai produk dari sudut pandangan pelanggan, di mana nilai sebuah produk didefinisikan sebagai sesuatu yang mau dibayar oleh pelanggan. Elemen utama dari lean production adalah 1. Produksi just in time atau JIT adalah suatu metode produksi yang membawa semua bahan baku dan suku cadang yang dibutuhkan dalam setiap produksi tepat pada saat dibutuhkan. Tujuan dari JIT adalah persediaan yang nol dengan kualitas 100%. 2. Penguasaan kualitas yang ketat, di mana penghematan biaya maksimum dari JIT akan dicapai jika pembeli menerima barang yang sempurna dari pemasok. Dengan demikian, pemasok harus menerapkan pengawasan yang sangat ketat sebelum barang tersebut diserahkan kepada pabrikan. 3. Penyerahan berulang kali dan dapat diandalkan, di mana pengiriman ini sebaiknya dilakukan setiap hari untuk menghindari penumpukan persediaan. Layout merupakan kombinasi dari fleksibilitas tata letak dengan efisiensi tata letak berdasarkan produk, atau menjawab dari keterbatasan tata letak dan mengeksploitasi kelebihan dari tata letak berdasarkan produk. Tujuan tata letak adalah meminimumkan material handling cost, meningkatkan efisiensi utilisasi ruangan, meningkatkan efisiensi tenaga, mengurangi kendala proses, dan memudahkan komunikasi. Berikut ini jenis tata letak. Tipe-tipe tata letak layout. Retail layout mengalokasikan ruang, display, dan tanggapan untuk kebiasaan pelanggan. Warehouse layout menentukan ruang penyimpanan dan pertukaran antar material handling. Tingkat produksi seragam. Metode produksi yang ditujukan terutama untuk mengurangi waktu dalam sistem produksi serta waktu respon dari pemasok dan pelanggan untuk mencocokkan produksi dengan permintaan dengan hanya memasok barang yang telah dipesan dan berfokus pada efisiensi. Produktivitas dengan komitmen untuk perbaikan terus-menerus dan pengurangan pemborosan untuk produsen dan pemasok barang. Kita akan melanjutkan tentang sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia dan kualitas, sifat perubahan manajemen sumber daya manusia, tren konten dalam manajemen sumber daya manusia, kompensasi karyawan, mengelola keragaman di tempat kerja, desain pekerjaan, analisis pekerjaan.
sumber daya manusia dan manajemen kualitas. Sebagian besar perusahaan berorientasi kualitas yang sukses saat ini menyadari pentingnya karyawan mereka ketika mengembangkan strategi kompetitif. Manajemen mutu merupakan bagian integral dari desain strategis. Sebagian besar perusahaan dan peran karyawan merupakan aspek penting dari manajemen mutu untuk mengubah hubungan tradisional manajemen dengan karyawan menjadi salah satu kerjasama saling percaya, kerja tim, dan tujuan yang diperlukan dalam perusahaan yang berfokus pada kualitas. Umumnya memerlukan komitmen jangka panjang sebagai bagian penting dari rencana strategis perusahaan. Teknologi dan otomatisasi. Teknologi baru telah meningkatkan persyaratan pendidikan dan kebutuhan akan pelatihan karyawan. Perkembangan teknologi dan sistem komputer telah meningkatkan kebutuhan akan pekerja dengan keterampilan yang lebih baik dan lebih banyak pelatihan kerja. Perusahaan mengembangkan dan memasang generasi baru. Perusahaan mengembangkan dan memasang generasi baru otomatis dan robotika yang meningkatkan kemampuan mereka untuk mencapai hasil yang lebih tinggi dan biaya yang lebih rendah. Peralatan baru ini juga mengurangi tenaga kerja manual yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan dan meningkatkan keselamatan. Sistem komputer menyediakan pekerja dengan berbagai informasi yang meningkatkan kemampuan mereka untuk mengidentifikasi dan menemukan masalah dalam proses produksi dan memantau kualitas produk. Kita akan melanjutkan tentang analisis break-even untuk mengevaluasi ide untuk layanan atau produk baru atau untuk menilai kinerja yang sudah ada. Menentukan volume penjualan di mana layanan atau produk impas berguna. Kuantitas impas adalah volume di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Pengertian teori keputusan adalah pendekatan umum untuk mengambil keputusan ketika hasil yang terkait dengan alternatif sering diragukan. Ini membantu manajer operasi dengan keputusan tentang proses, kapasitas, lokasi, dan keputusan adalah tentang masa depan yang tidak pasti. Teori keputusan ini juga dapat digunakan oleh manajer di fungsional lainnya. Dengan teori keputusan, seorang menggunakan proses berikut. Yang pertama, buat daftar alternatif yang layak. Yang kedua, membuat daftar pariwisata. Kadang-kadang disebut kebetulan atau keadaan alami yang berdampak pada hasil pilihan tetapi tidak berada di bawah kendali. Hitung hasil untuk setiap alternatif dalam setiap pariwisata. Perkiraan kemungkinan setiap dengan menggunakan data masa lalu, pendapatan eksekusi atau metode peramalan lainnya. Pilihan aturan keputusan untuk mengevaluasi alternatif.
Pohon keputusan. Metode pohon keputusan adalah pendekatan umum untuk berbagai proses dan keputusan rantai pasokan, seperti perencanaan produk, analisis proses, kapasitas proses, dan lokasi. Sebuah pohon keputusan adalah model skema alternatif yang tersedia bagi pengambil keputusan bersama dengan kemungkinan konsekuensinya. Nama ini diambil dari penampilan model yang seperti pohon. Ini terdiri dari sejumlah node persegi yang mewakili titik keputusan yang ditinggalkan oleh cabang, yang harus dibaca dari kiri ke kanan. Mewakili alternatif cabang meninggalkan incaran atau kebetulan. Node mewakili peristiwa. Hasil bersyarat yang merupakan simpul peluang harus berjumlah 10. Ditampilkan di akhir setiap kombinasi. Imbalan diberikan hanya di awal sebelum analisis dimulai. Satu proses desain. Desain memiliki dampak luar biasa pada kualitas produk atau layanan. Desain yang buruk mungkin tidak memenuhi kebutuhan pelanggan atau mungkin sangat sulit untuk membuat kualitasnya menurun. Desain yang mahal dapat menghasilkan produk dengan harga terlalu tinggi. Jika proses desain terlalu panjang, pesaing lain dapat menangkap. Dengan menjadi yang pertama, memperkenalkan produk, layanan, atau fitur baru. Namun, untuk menjadi yang pertama ke pasar dapat mengakibatkan cacat desain dan kinerja yang buruk, yang sama sekali tidak memiliki keunggulan sebagai penggerak pertama. Desain mungkin merupakan seni, tetapi proses desain harus dikelola secara efektif. Prototipe yang cepat dan desain konkurente. Keputusan desain mempengaruhi strategi penjualan, efisiensi, kualitas perakitan, kecepatan perbaikan, dan biaya produk daripada merancang bagian-bagian dan memberikan spesifikasi desain kepada pemasok untuk menyelesaikan proses desain bersamaan, melibatkan desain pemasok dalam proses. Desain bentuk. Desain bentuk mengacu pada penampilan fisik suatu produk seperti bentuk, warna, ukuran, dan gayanya. Estetika seperti citra, daya tarik pasar, dan identifikasi pribadi juga merupakan bagian dari desain bentuk. Dalam banyak kasus, desain fungsional harus disesuaikan agar produk terlibat atau terasa pas. Fungsi desain. Desain fungsional berkaitan dengan bagaimana kinerja produk berusaha untuk memenuhi kinerja spesifikasi untuk digunakan oleh pelanggan. Teknik karakteristik kinerja dipertimbangkan selama fase desain ini adalah keandalan, pemeliharaan, dan kegunaan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih.